Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdullah Mubarak selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Melawati, lalu ada Berlian Aprilia, Triani Anastasia, dan juga Richard Ferdiansah. Pada kali ini saya selaku moderator, di mana kami akan menjelaskan mengenai materi laba rugi. Baik, yaitu laporan laba rugi atau income statement merupakan laporan yang menyajikan ukuran keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Kegunaan laporan laba rugi, investor dapat mengetahui besarnya tingkat profitabilitas yang dihasilkan Intes. Lewat laporan laba rugi, kreditor juga dapat mempertimbangkan kelayakan kredit debitur. Informasi laba juga dapat dipakai untuk mengestimasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa yang akan datang, memprediksi atau menafsir earnings power, menafsirkan risiko dalam berinvestasi, dan lainnya. Keterbatasan dari laporan laba rugi yaitu yang pertama, pos-pos yang tidak dapat diukur secara akurat atau tidak dilaporkan. Kedua, laporan dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Ketiga, laba juga dipengaruhi oleh faktor estimasi atau melibatkan pertimbangan subjektif manajemen. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Berlian Aprilia. Kepada Berlian, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini sebagai pemaparan materi yang pertama, yaitu akan menjelaskan pengakuan pendapatan dan keuntungan. Pendapatan dan keuntungan diakui ketika telah direalisasi atau dapat direalisasi dan telah dihasilkan atau telah terjadi. Pendapatan telah direalisasi yaitu jika barang atau jasa telah dipertukarkan dengan kas. Pendapatan dikatakan dapat direalisasikan apabila aset yang diterima dapat segera dikonversi menjadi kas. Pendapatan dianggap telah dihasilkan atau terjadi apabila perusahaan telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan hak atas pendapatan tersebut. Selanjutnya ada pengakuan beban dan kerugian. Pengakuan beban dapat dibagi dalam 3 kategori, yaitu penandingan langsung, alokasi secara sistematis dan rasional, serta pengakuan segera. Kaitan antara beban dengan pendapatan tertentu sering dikenal sebagai proses penandingan. Sebagai contoh, yaitu harga pokok penjualan merupakan beban langsung yang dapat ditandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan barang. Kategori pengakuan beban yang kedua yaitu melibatkan pengeluaran modal yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sebagai contoh yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli aset tetap, menambah komponen aset tetap, dan mengganti komponen aset tetap. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Berlian Aprilia atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Triani Anastasia. Kepada Triani, saya persilahkan. Format laporan laba rugi. Unsur-unsur utama laporan laba rugi yang pertama ada pendapatan adalah arus masuk aset atau peningkatan lainnya atas aset seperti penjualan, honor, bunga, sewa, dan lainnya. Kedua, ada beban adalah arus keluar aset atau penggunaan lainnya atas aset atau terjadinya kewajiban seperti bunga, sewa, gaji, upah, utilitas, dan lainnya. Ketiga, ada keuntungan adalah kenaikan dalam ekuitas atau aset bersih seperti penjualan investasi, penjualan aset tetap, dan lainnya. Dan yang keempat, ada kerugian adalah penurunan dalam ekuitas atau aset bersih. Laba komprehensif. Laba komprehensif adalah perubahan dalam ekuitas entitas sepanjang suatu periode sebagai akibat dari transaksi dan peristiwa serta keadaan-keadaan lainnya yang bersumber dari pemilik. Meliputi seluruh perubahan dalam ekuitas yang terjadi sepanjang suatu periode, tidak termasuk perubahan yang diakibatkan oleh investasi pemilik dan distribusi kepada pemilik. Laba komprehensif lainnya biasanya timbul dari pertama, penyesuaian atas transaksi atau pengukuran ulang mata uang asing.
Kedua, ada keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas sekuritas yang tersedia untuk dijual. Ketiga, ada keuntungan atau kerugian yang tangguhkan atau instrumen keuangan derivatif. Baik, terima kasih kepada Triani atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Richard Ferdiansa. Kepada Richard Ferdiansa, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang keuntungan dan kerugian dari perubahan harga pasar. Pengecualian terhadap pendekatan transaksi dalam melakukan keuntungan dan kerugian timbul ketika keuntungan atau kerugian diakui dalam kaitannya dengan perubahan harga pasar. Sebagai contoh, sekuritas investasi tertentu yang dinamakan sekuritas yang diperdagangkan dan dibeli oleh perusahaan untuk diperjualbelikan secara aktif guna mendapatkan keuntungan dari selisih harga jangka pendek. Selanjutnya yaitu rekayasa laba. Rekayasa laba tidak hanya berkaitan dengan motivasi individu manajer, tetapi bisa juga kepentingan perusahaan. Rekayasa laba dilakukan oleh manajer atau penyusunan laporan keuangan karena mereka mengharapkan suatu manfaat dari tindakan yang dilakukan oleh rekayasa laba dapat menggambarkan tentang perilaku manajer dalam melakukan kegiatan usaha pada suatu periode tertentu, yakni adanya kemungkinan motivasi tertentu yang mendorong mereka untuk merekayasa data keuangan. Perlu dicatat bahwa rekayasa laba tidak juga selalu dikaitkan dengan upaya memanipulasi data atau informasi akuntansi. Baik, dari pemaparan yang telah disampaikan, kami menarik kesimpulan yaitu laporan laba rugi adalah laporan yang penting bagi investor dan juga kreditur untuk mengevaluasi profitabilitas perusahaan. Pendapatan dan keuntungan diakui ketika telah direalisasi atau dapat direalisasi. Manajer dapat melakukan berbagai teknik rekayasa laba. Penting untuk memantau rasio laba bersih terhadap pendapatan bersih dari waktu ke waktu. Itu saja pemaparan materi mengenai laporan laba rugi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.